program Bincang Bisnis kali ini bersama PT Arwana Citra Mulia Tbk dengan kode emiten di lantai bursa kami ARNA Arna. Sebelum kita awali perbincangan kita, kami telah menyiapkan satu berita pilihan dari tim IDX Channel. Pemirsa, PT Arwana Citra Mulia Tbk dengan kode emiten ARNA Arna adalah emiten yang bergerak di bidang industri keramik yang mulai beroperasi sejak tahun 1995 dengan kapasitas terpasang 2,88 juta meter persegi per tahun. Pada 2014, kapasitas Arwana berkembang menjadi 49,37 juta meter persegi per tahunnya. Dan pada 2011, saham perseroan akhirnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Fokus Arwana tetap tertuju pada segmen konsumen menengah ke bawah dengan memberikan harga yang terjangkau dengan lokasi subdistribusi yang terus bertambah di setiap tahunnya. Pada tahun bisnis 2014, Arwana melebarkan sayap dengan membangun pabrik baru, yakni Plant 5 di Mojokerto, Jawa Timur. Kapasitas produksinya pun naik menjadi 57,37 juta meter persegi per tahun. Beberapa strategi yang dilakukan saat ini yakni fokus pada pengembangan area di luar Pulau Jawa dengan membuka area subdistributor baru di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Perseroan juga menggenjot pertumbuhan penjualan di area Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Ya pemirsa, tahun lalu memang bukan periode yang dianggap mengesankan bagi dunia usaha termasuk industri dasar. Industri keramik juga ternyata terkena dampak seiring dengan lesunya sektor properti. Tapi tahun bisnis 2016 ini prospek yang cerah membuat optimisme kembali hadir di antara para pelaku bisnis dan usaha. Bagaimana perusahaan keramik memandang tahun bisnis 2016? Langsung saja kita sapa Bapak Edi Suyanto, beliau adalah Direktur Operasional. Kemudian telah hadir juga Bapak Rudi Suyanto, beliau adalah Direktur Keuangan, keduanya dari PT Arwana Citra Mulia Tbk. Acara ini disiarkan langsung dari trading floor di Bursa Efek Indonesia di Jakarta. Pak Edi dan Pak Rudi, terima kasih banyak atas waktunya. Ini sangat menarik ketika kita berbicara mengenai kondusivitas bisnis environment khususnya di Indonesia saat ini. Juga sesuatu yang hal baru bagi bincang bisnis kami di acara ini berbicara mengenai lini industri keramik. Sepertinya sangat dinamis Pak, banyak sekali tantangan bisnis yang dihadapi. Nanti kita akan bahas banyak selepas yang satu ini. Pak Edi dan Pak Rudi, pastikan Anda masih bersama kami. Bincang bisnis bersama PT Arwana Citra Mulia Tbk masih akan segera kembali hadir untuk Anda hanya di IDX Channel. Kembali di program Top Stock Bincang Bisnis bersama PT Arwana Citra Mulia. Pemirsa Anda juga bisa menyaksikan acara kami melalui live streaming di okzone.tv dan sindonews.com. Kami juga mengudara di Startup Asia Channel 121 di Singapura. Pak Edi dan Pak Rudi, terima kasih banyak atas waktunya Bapak. Ini sangat menarik ketika kita berbicara apa saja yang terjadi di sepanjang tahun bisnis 2015. Apakah Anda berdua juga termasuk yang mengamini banyak sekali batu sandungan, banyak sekali awan kelabu yang menghampiri dunia bisnis sepanjang tahun 2015? Kita sedikit review nih Pak, tahun kemarin dari Pak Edi. Oke, terima kasih Pak Elmo. Sebelumnya, saya sedikit flashback dulu. Kita bicara tren penjualan kami beberapa tahun terakhir. 2010 sampai 2014. Kami bisa bertumbuh dengan average kurang lebih 15-17% per tahun. Dan memang di tahun 2015 kita tidak bisa mengelak bahwa terjadi pelambatan ekonomi. Ya, tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor untuk sektor industri keramik. Salah satu adalah pelemahan di sektor konstruksi dan properti tentunya. Kedua adalah pelemahan daya beli masyarakat, di mana kita ketahui bahwa di kuartal keempat 2014 di mana pemerintah menaikkan harga BBM di 2014, ini yang mempengaruhi ke daya beli di tahun 2015. Nah, di samping itu juga kita tidak bisa lepas dari pelambatan ekonomi secara global yang mana menyebabkan harga komoditi ya berupa apakah itu CPO atau karet dan dari segi ekspor pertambangan yang menurun, ini juga mempengaruhi
permintaan keramik atau daya beli masyarakat di non-Jawa atau di luar Jawa, seperti di Kalimantan, di Sulawesi, dan di Sumatera. Itu memberikan impact negatif terhadap penjualan kami di tahun 2015, dan kami masih bersyukur di tahun 2015 kami masih tetap bisa menjaga market share-nya kami. Walaupun dari segi penjualan kami mengalami penurunan kurang lebih sekitar 18 sampai 20% di tahun 2015. Pak Rudi, apa arti angka penurunan penjualan 18 hingga 20% bagi running the business di industri keramik ini untuk PT Arwana sendiri, Pak Rudi? Ya, seperti yang tadi disampaikan rekan saya, bahwa dari selama prorata 5 tahun terakhir, penjualan bersih Arwana bertumbuh rata-rata sekitar 17%. Ya. Untuk tahun ini, kita prediksikan akan turun sekitar 20%. Yang disebabkan tadi, dari segi penjualan secara meter persegi turun, ya akibat daripada faktor mikro, permintaan, demand yang turun. Nah, kedua, ada pengaruh besar juga terhadap pendapatan kami ataupun laba, itu dari segi biaya produksi. Benar. Seberapa vulnerable kalau kita berbicara mengenai production cost untuk lini bisnis spesifik seperti industri keramik ini, Pak? Karena tadi juga Pak Edi sempat bahas di awal, ternyata banyak sekali faktor-faktor pendukung, main driver bagi industri ini tetap berjalan. Apakah memang serawan atau se-vulnerable itu kalau kita berbicara mengenai production cost di industri keramik? Karena juga ternyata banyak lini bisnis lain terkait seperti konstruksi dan properti. Sementara konstruksi dan properti juga belum bisa kita lihat turning point-nya akan signifikan bisa berbalik arah di tahun awal 2016 ini, Pak Rudi. Kalau kita lihat bahwa industri kami, terutama sektor menengah ke bawah, kami sangat sensitif terhadap biaya produksi. Ya, benar. Karena marginnya sangat tipis. Sedangkan di tahun 2015, kita lihat dari segi makro banyak pengaruh. Terutama dari segi pertama kenaikan biaya BBM. Terus ada lagi kenaikan biaya listrik pada November tahun 2014. Yang efeknya terbawa ke 2015. Benar. Itu kedua faktor. Ketiga juga faktor dari segi makro juga, itu terkait dengan depresiasi rupiah terhadap US dollar. Nah, itu. Di tahun 2016 ini, koreksi saya jika salah Pak Rudi, ada proyeksi kemungkinan nanti penjualan juga akan mengalami penurunan sekitar 20%, angkanya seperti itu. Apakah kira-kira Itu untuk di tahun 2016 itu yang kita review kemarin. Untuk memandang tahun bisnis 2016, kira-kira faktor apa yang harus diprioritaskan oleh Arna untuk bisa mengerem, paling tidak ada sesuatu yang jauh lebih controllable sehingga penurunan ini tidak bisa akan berlanjut di atas angka 20% di tahun bisnis ini, Pak? Pak Edi. Saya akan menjawab. Untuk 2016 ini kami menargetkan dengan optimismenya kami malah menargetkan untuk bertumbuh 30 sampai 35% di tahun ini. Nah, pertanyaannya bagaimana? Apa strateginya di tengah masih berlangsungnya pelambatan ekonomi? Jadi kami di Januari ini 2016 kami sudah trial production untuk pabrik baru kami di Mojokerto. Itu merupakan pabrik kelima kami. Di pabrik ini kami akan memfokuskan untuk produksi keramik dinding, wall tile dengan ukuran 20-25 dan ukuran 25x40, yang mana selama ini kami kirim dari pabrik kami yang ada di Serang. Iya. Nah, ini satu, dengan pabrik kelima ini akan menambah kapasitas kami dari pabrik kami pertama ada di Tangerang, sedikit saya review. Pabrik kedua kami ada di Serang, ketiga di Gresik, keempat di Ogan Ilir, Sumatera Selatan, dengan total 4 pabrik 49 juta meter persegi per tahun, dan ditambah dengan kapasitas baru 8 juta, kapasitas kami akan meningkat menjadi 57 juta di tahun 2016 ini. Ya, itu kalkulasi yang sudah dilakukan. Kami bertumbuh 30% dari tambahan kapasitas dan didukung dengan 4 pabrik akan running full di tahun ini. Kedua, strategi kami akan mulai menyasar, kami akan lebih agresif lagi untuk masuk ke segmen menengah ke atas. Ya. Nah, selama ini Arwana kami memiliki 2 produk. Untuk merek Arwana itu untuk menyasar segmen menengah ke bawah, dan Uno yang baru kami launching di tahun 2014 ini untuk menyasar market segmen menengah ke atas. Segmen ke atas. Nah, kita sedikit review di tahun ini kami menargetkan produk mix antara perbandingan antara Arwana dan Uno. Untuk 2016 75% adalah Arwana, 25% adalah untuk segmen menengah atas atau Uno. Nah, di tahun 2015 yang lalu, salah satu sukses key-nya kami juga
tidak jatuh atau dalam dari sales karena kami meningkatkan produksi kami untuk segmen menengah ke atas Uno. Dia tahun lalu kami produksi Arwana 85%, untuk Uno-nya 15%. Baik, Pak Rudi, dari sisi keuangan perusahaan bagaimana Anda melihat ini? Apakah memang bisa terukur keefektifannya kalau kita berbicara mengenai shifting fokus dari segmen menengah ke bawah, sekarang lebih banyak kita bermain di segmen menengah ke atas dari Arwana menuju ke Uno. Bagaimana kita bisa menjembatani gap antara production cost dengan return yang bisa kita harapkan? Kita lihat begini, tadi Pak Edi sudah sampaikan, dari segi pertumbuhan penjualan, kita targetkan sekitar 30-35%. Dan seiring dengan itu, kita juga mentargetkan penjualan bersih akan bertumbuh sebesar kurang lebih 40%. Nah, di mana pertumbuhan itu ditopang oleh mix produk, seperti yang tadi disampaikan Pak Edi. Di mana tahun ini kita akan lebih banyak produksi di Uno. Baik. Untuk menyasar market menengah ke atas. Dengan demikian, ASP atau harga penjualan rata-rata pasti akan bertumbuh dengan bertumbuhnya persentase produksi untuk di Uno. Baik. Ataupun yang untuk menengah ke atas. Itu salah satu. Ya, Pak Rudi dan Pak Edi, kita tahan dulu, kita lanjutkan setelah satu. Pastikan Anda masih bersama kami, pemirsa Bincang Bisnis bersama PT Arwana Citra Mulia Tbk masih akan segera kembali hadir untuk Anda. Anda kembali bersama kami dalam program Top Stock Bincang Bisnis. Tim kami telah menyiapkan berita pilihan lain untuk Anda terkait dengan kinerja dari PT Arwana Citra Mulia Tbk, sekali lagi dengan kode emiten di lantai bursa ARNA, Arna. Pemirsa, emiten produsen keramik PT Arwana Citra Mulia Tbk, Arna, membidik target penjualan bisa bertumbuh 30% pada tahun bisnis 2016 ini, seiring dengan proyeksi ekonomi yang lebih baik sehingga bisa mendongkrak permintaan keramik. Manajemen Arwana kepada media mengatakan salah satu pemicu kenaikan penjualan bukan hanya volume penjualan, melainkan kenaikan harga jual rata-rata atau average selling price. Hingga September 2015 kemarin, laporan keuangan Arna mencatat penjualan menembus 919,9 miliar rupiah. Meski turun 22,65% dari periode yang sama di tahun bisnis 2014. Laba bersih akhirnya juga turun 73% menjadi 53,7 miliar rupiah dari periode yang sama di 2014 lalu sebesar 200 miliar rupiah. Tahun lalu, Arna berencana menambah kapasitas produksi keramik dan ingin memiliki kapasitas produksi keramik terbesar ke-10 di dunia pada tahun 2020 nanti. Arwana telah menyiapkan investasi hingga mencapai 950 miliar rupiah. Data RTI di Bursa Efek Indonesia mencatat harga saham Arna dalam sebulan terakhir melejit 11% dari 497 per unit saham pada 4 Januari menjadi 555 pada perdagangan kemarin, kendati dalam setahun masih minus 40%. Ya, kembali kita lanjutkan perbincangan kita masih bersama Bapak Edi Suyanto dan Bapak Rudi Suyanto. Beliau adalah Direktur Operasional dan Direktur Keuangan dari PT Arwana Citra Mulia Tbk dengan kode emiten Arna. Baru saja kita sampaikan seperti apa evaluasi kinerja dari PT Arwana Citra Mulia Tbk Arna. Ini manajemen Arwana juga mengaku ini salah satu pemicu kenaikan penjualan. Ternyata bukan hanya volume penjualan, melainkan kenaikan harga jual rata-rata atau average selling price. Karena mix product, itu tambahan dari Anda. Bapak, kalau kita berbicara mengenai market yang disasar oleh Arwana sejauh ini di Indonesia, tadi juga Pak Edi sempat menjelaskan banyak sekali mengenai purchasing power yang dimiliki market kita. Apa yang perlu kita cermati, apa yang harus menjadi fokus perhatian dari pelaku bisnis di industri keramik khususnya Arna untuk bisa paling tidak menjaga sustainability dari bisnis Arwana sendiri, karena sepertinya purchasing powernya masih belum bisa kita harapkan 100% kembali stabil ini ya Pak Edi dan Pak Rudi. Mungkin dari Pak Rudi terlebih dahulu. Tahu saya, kita lebih banyak bicara, karena saya posisi sebagai CFO, lebih banyak bicara dari segi biaya. Yang penting bagi kita untuk menjaga eksistensi pertumbuhan, kita menjaga pertama efisiensi biaya. Benar. Di mana bagi kita komponen biaya utama itu dari segi gas.
Karena komponen biaya dari segi energi itu hampir 42% dari total COGS kita ataupun harga pokok penjualan. Di mana dari 42% itu 32%-nya itu merupakan biaya untuk gas. Yang sekarang yang kita jaga supaya eksis bisa bersaing, karena sekarang posisi kita itulah survivor bagi yang fittest. Hukum itu benar-benar berlaku untuk industri ini. Ya, untuk survivor kita mesti fit. Untuk fit, kita mesti jaga biaya produksi. Benar. Terutama dari segi konsumsi gas. Nah, ini yang kita tekankan. Jadi setiap tahun kita selalu melakukan regenerasi mesin, pasang mesin kiln yang lebih menghemat pemakaian gas. Ya. Kita pasang heat recovery untuk penghematan gas. Kita jaga utilitas. Itu Pak yang Edi, paling silakan. penting. Ada yang perlu ditambahkan? Ya. Saya rasa khusus untuk kita Arna, kita memiliki beberapa keunggulan ya, competitive advantage yang tidak dimiliki oleh rekan-rekan atau pesaing kami. Kita bicara untuk segmen menengah ke bawah ini, salah 3 poin yang paling sensitif tentu satu adalah bicara harga, Benar. pricing. Kedua adalah tingkat ketersediaan produk kami di level outlet atau penjual. Ketiga kita bicara service. Nah, satu yang kami miliki dan tidak dimiliki oleh pesaing kami adalah kami memiliki 5 lokasi pabrik yang berbeda. 5 lokasi pabrik yang berbeda ini tentu memberikan satu keunggulan kecepatan kami di dalam mendelivery atau mengirim produk kami. Nah, dengan kapasitas yang besar didukung dengan kecepatan delivery karena berbeda-beda itu memberikan satu tingkat level ketersediaan barang yang tinggi di level konsumen. Seperti yang kita ketahui untuk segmen menengah ke bawah, rata-rata mereka ini trennya, karakteristik pembelinya, mereka membeli keramik itu tanpa perencanaan yang matang. Iya. Jadi pada saat mereka masuk ke dalam toko bahan bangunan atau toko keramik, artinya saat itu juga dia mesti menetapkan keramik mana yang dia pilih, mana yang dia beli. Dan di sini kuncinya adalah tingkat ketersediaan barang. Nah, di samping itu karena 5 lokasi yang berbeda, kita bicara efisiensi, tadi disampaikan oleh Pak Rudi, selain kami fokus pada efisiensi energi, tentu tidak lupa bahwa biaya logistik Indonesia ini cukup mahal. Benar. Apalagi keramik termasuk produk yang bulky, satu box kurang lebih 15-16 kilo, ya itu kami tentu bisa lebih efisien menghemat dari biaya ekspedisi atau transportasi, karena lokasi yang berbeda-beda. Baik, karena Pak Rudi tadi sudah menyebutkan mengenai kendala pasokan gas yang dihadapi, apakah kira-kira di sepanjang tahun bisnis 2016 ini masih menjadi, bisa dikatakan, business obstacle kalau kita berbicara mengenai isu kendala pasokan gas? Saya sedikit menanggapi bahwa kita tidak mengalami masalah suplai gas. Itu sudah 2-3 tahun terakhir ini sudah lancar suplai. Saya juga sebagai wakil ketua umum asosiasi ASAKI. Jadi kita sebagai member saat ini boleh dikatakan untuk gas sudah lancar secara supply. Nah, yang saat ini hambatan kita adalah harga gas yang menurut kami ini masih tertinggi. Nah, kenapa? Kita bukan sebentar lagi, hari ini kita sudah masuk ke MEA. Benar. Kita untuk industri keramik, negara dengan produsen keramik yang besar itu nomor 1 di ASEAN country adalah Indonesia. Kedua adalah Vietnam, ketiga adalah Thailand, keempat Malaysia. Nah, hari ini gas kami tadi disampaikan juga oleh rekan saya bahwa komponen gas itu hampir 40% dari total biaya produksi kami. Nah, kita bicara hari ini kita untuk Indonesia bagian barat, ya untuk area Banten dan Jawa Barat, kami masih membeli gas dengan 9,1 US dollar per MMBTU. Kemudian di Jawa Timur di Surabaya, kami masih membayar kurang lebih 8,5 US dollar MMBTU per MMBTU. Nah, sedangkan di negara pesaing kita, di Malaysia, 2014 harga gasnya mereka berkisar 6 dolar per MMBTU. 2015 mereka turun ke 5 dolar per MMBTU. Cukup jauh dengan kita. Benar. Thailand dari 2013 peaknya mereka paling mahal di angka 14 dolar per MMBTU. Hari ini mereka sudah turun ke angka 8. Nah, kita sebagai produsen keramik, kita merespon sangat baik pada saat pemerintah mengeluarkan paket ekonomi ketiga, kebijakan ketiga, di mana salah satu poinnya adalah penurunan harga gas. Nah, ini kami masih menunggu action nyata dari pemerintah, karena dijanjikan bahwa per 1 Januari
harga gas akan turun. Nah ini kami dengan optimisme dan kami masih menunggu. Baik. Sepertinya semua mata pebisnis teruji pada pemerintah. Akankah mereka walk the talk dari paket-paket kebijakan yang sudah dikonsepkan dan sudah didesainkan? Bapak-bapak, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Pastikan Anda masih bersama kami. Top Stock Bincang Bisnis bersama PT Arwana Citra Mulia Tbk masih akan segera kembali hadir untuk Anda. Saksikan live streaming kami melalui okezone.tv dan sinonews.com. Masih bersama saya Erwin Suryabrata dalam program Top Stock Bincang Bisnis bersama PT Arwana Citra Mulia. Saya kembali tanyakan ke Pak Rudi Suyanto selaku Direktur Keuangan dari Arwana. Pak, ini banyak sekali isu sentimen kalau kita berbicara menjaga kesehatan financial state dari perusahaan-perusahaan yang sekarang sedang beroperasi di market Indonesia. Tadi Anda sudah menyebutkan mengenai efisiensi, kemudian adjustment yang perlu dilakukan. Apa yang akan dilakukan di sepanjang tahun bisnis 2016? Apakah akan ada risk strategi yang agresif yang akan dilakukan oleh Arwana untuk tetap menjaga kesehatan keuangan perusahaan? Pertama, kita akan memperbaiki margin. Karena pada tahun 2015, efek kenaikan depresiasi rupiah, kenaikan listrik dan lain-lain itu sudah menekan margin operasional, margin laba kita. Tentunya di tahun 2015, di tahun 2016 kita ada pemikiran strategis untuk memperbaiki margin. Pertama, seperti yang tadi disampaikan Pak Edi, bahwa tahun ini Plan 5 akan sudah mulai produksi. Dengan produksinya Plan 5, kita ada penghematan dari segi biaya transportasi. Di mana sebelumnya kita serve market kita, layanin market kita di Surabaya, kita harus pilih transport ataupun kirim produksi biji Uno kita yang dari Plan 2 yang ada di Cikande, Banten, ke Surabaya dengan biaya transportasi yang cukup mahal. Jadi disampaikan Pak Edi tadi melibatkan dengan demikian sudah konsumsi. terjadi penghematan biaya transportasi. Itu akan memperbaiki margin untuk tahun ini. Pak Edi dan Pak Rudi, kita tahan dulu. Prisa Sombodatu, pemirsa, saat ini sudah tersambung dengan Mas Jenny Paul. Kita akan meminta analisa dari beliau seperti apa proyeksi atau outlook dari sektor aneka industri sepanjang tahun bisnis 2016 ini. Silakan Prisa. Terima kasih rekan Erwin. Pemirsa, lesunya sektor properti tahun lalu juga ikut mendera permintaan di industri keramik. Setidaknya ada 6 emiten keramik, porselen, dan kaca, yakni Arna atau Arwana, kemudian ada AMFG atau Ashimas, Ikai Interkeramik, dan juga ada Kias Keramika Indonesia, MLIA atau Mulia, dan Toto Surya Toto. Lantas, bagaimana proyeksi saham dari sektor keramik ini pemirsa? Dan untuk membahasnya lebih jauh saat ini kami sudah tersambung melalui line telepon bersama dengan Bapak Jamie Paul. Beliau adalah Fund Manager Sukor Invest Asset Management. Halo, selamat pagi Pak Jamie. Selamat pagi. Iya Pak Jamie, tahun lalu properti lesu berdampak ke sektor keramik. Anda melihat bagaimana peluang untuk tahun ini bagi emiten-emiten sektor keramik yang ternyata di Bursa Efek Indonesia tanpa kita sadari ternyata cukup banyak juga yang bergerak di sektor keramik. Ya, oke. Prisa, halo? Iya? Ya, oke. Kalau kita mungkin sudah dijelasin ya tadi tahun lalu memang Indonesia lagi bermasalah ya dengan ekonominya, itu yang membuat permintaan hampir semua yang berhubungan dengan cyclical sektor seperti properti misalkan turun, itu berakibat kepada turunannya mungkin kepada keramik. Dan kalau kita lihat tahun ini saya cukup optimis ya sebenarnya. Karena apa? Karena ada kemungkinan day rate akan turun lagi ya, ada yang bahkan sampai 70 basis point. Secara historical setiap kali day rate naik itu akan meningkatkan permintaan terhadap rumah dan juga infrastruktur lainnya. Jadi mudah-mudahan sih kalau seandainya itu terjadi akan membuat konsumsi daripada keramik akan naik. Apalagi kalau misalkan kita lihat infrastruktur spendingnya pemerintah dari pembangunan sejuta rumah murah itu berjalan dengan bagus, maka saya emiten yang menjual keramik pada segmen tersebut akan sangat diuntungkan. Mungkin salah satunya adalah Arna ya, karena segmennya cukup besar di situ dan kalau seandainya eksekusinya bagus, mudah-mudahan sih secara kinerja semuanya akan membaik ya untuk tahun ini. Oke, lebih merekomendasikan kepada emiten keramik yaitu Arna atau Arwana ya Pak Jamie? Ya. Oke,
Tapi kalau Anda bilang tadi bahwa terkait dengan penurunan suku bunga yang akan berindikasi pada sektor properti juga akan mengerek kenaikan dari emiten-emiten berbasis keramik tadi, khususnya untuk Arna begitu ya. Tapi sinyal-sinyal tersebut sudah mulai kelihatan tidak untuk sektor properti? Oke, marketing sales memang belum terlalu kelihatan ya untuk saya datanya memang setahu saya baru sampai November Desember, tapi harusnya sih Januari udah mulai ada yang kita lihat. Saya sih nggak punya data yang detail untuk Januari, tapi kalau kita lihat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, promosi gencar-gencaran dari perusahaan properti mulai berjalan ya, kita lihat di mall-mall juga dan di beberapa tempat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sih. Jadi mudah-mudahan sih ini pertanda bahwa peminat pembelian rumah mulai bertambah. Nah, secara fundamental kinerja dari Arwana memang masih laba, tetapi turun. Nah, proyeksi ke depan seperti apa untuk kinerja dari Arwana atau Arna dari industri keramik yang dinilai tadi tersokong juga oleh sentimen terkait dengan sektor properti? Oke, cukup bagus ya, pasti tahun ini akan ada recovery ya, sama dari margin. Kenapa? Karena akan ada penurunan harga gas, jual gas yang merupakan komponen cukup besar biasa di industri keramik. Kita tahu bahwa presidensial decree-nya udah akan ditandatangani sistemnya, dan yang terutama di Sumatera bahkan udah diturunin ya. Sedangkan kalau kita lihat secara revenue pendapatan, harusnya sih setidaknya tahun ini ada pertumbuhan. Jadi kalau kita bicara revenue naik, cost-nya turun, ya bisa ada kenaikan laba bersih yang lumayan sih untuk tahun ini. Direkomendasikan untuk dilakukan pembelian, Pak Jamie? Oke, karena sebenarnya ada second liner ya, saat ini sih untuk yang long term sih saya rekomend beli ya, tapi untuk saat ini saya pikir market sedang mencoba kita tahu ini hari ini naik 2%-an, kelihatannya masih akan difokuskan pada sektor bisnis dulu ya sebelum kenaikan. Oke, artinya untuk saat ini kalau berbicara jangka pendek di tengah kenaikan indeks harga saham gabungan, banyak emiten yang lebih menarik begitu ya, apalagi blue chips begitu. Tapi untuk long term, Arna direkomendasikan. Halo Pak Jamie? Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Jamie untuk analisis dan rekomendasinya terkait dengan emiten dari industri keramik. Sukses untuk Anda dan selamat beraktivitas kembali. Pemirsa, demikian perbincangan saya bersama dengan Bapak Jamie Paul. Beliau adalah founder manager dari Super Invest Asset Management, tapi jangan beranjak dari tempat Anda karena perbincangan akan kami kembalikan kepada rekan Erwin Suryabrata. Terima kasih banyak Prisa Sombodatu dan Mas Jamie Paul atas analisa Anda terkait dengan proyeksi bisnis sektor aneka industri. Kita lanjutkan perbincangan bisnis kita masih bersama Bapak Edi Suyanto dan Bapak Rudi Suyanto. Beliau berdua adalah Direktur Operasional dan Direktur Keuangan dari PT Arwana Citra Mulia Tbk dengan kode emiten Arna. Menarik sekali di tengah break tadi kita bahas banyak sekali keunikan karakteristik dari market kita, khususnya market untuk industri keramik, segmentasi. Kemudian Pak Rudi juga sudah bahas bagaimana kita bisa relate faktor-faktor atau sentimen bisnis yang berpengaruh. Tadi ada juga mengenai volatilitas rupiah. Mari kita lanjutkan kembali di tengah peta persaingan semakin ketat. Anda berdua juga sudah mulai prepare banyak. Ini ada ASEAN Economic Community, AEC, MEA. Kedepannya differentiating factor seperti apa yang akan dikedepankan oleh Arwana, Bapak? Oke, terima kasih. Jadi kami ini melihat MEA ini, Pak Elmo, ini sebagai opportunity. Kenapa? Kita melihat MEA dengan total penduduk ya, kurang lebih 600 juta. Kalau kita kalikan saja dengan average satu kepala menggunakan 3 meter keramik, itu sudah 1,8 miliar meter persegi yang dibutuhkan. Nah, kita bicara Indonesia hari ini. Potensi keramik masih sangat terbuka lebar. Indonesia dengan jumlah penduduk 255 juta. Saya let's say kita kalikan dengan 3 juga benchmark kita. Itu sudah 700-an juta meter persegi yang diperlukan tiap tahun. Sedangkan kapasitas nasional Indonesia ini hanya 550 juta yang terpasang. Artinya masih ada kesempatan. Nah, apabila kita masuk ke benchmark 3 meter persegi per kepala, dari 550 juta meter persegi per tahun harus ke 725 juta meter persegi per tahun. Artinya apa? Kapasitas nasional yang terpasang mesti meningkat 40% untuk memenuhi permintaan keramik pada saat daya beli membaik. Sedikit contoh saja, Malaysia, Vietnam, Thailand,
rata-rata sudah di atas 3 sampai 4 meter persegi per kepala. Jadi kita ini masih tertinggal. Indonesia dengan 255 juta dengan kapasitas terpasang 550 juta. Artinya kita hanya bisa memenuhi 2,1 meter persegi per kepala. Jadi sebenarnya space yang bisa kita maksimalkan masih sangat luas di sini. Sangat terbuka lebar. Baik, Pak Ede, Pak Rudi, kita lanjutkan selepas yang satu ini. Top Stock bincang bisnis bersama PT Arwana Citra Mulia Tbk dengan kode emiten di lantai bursa Arna masih akan segera kembali hadir untuk Anda. Kembali kita lanjutkan perbincangan bisnis kita bersama PT Arwana Citra Mulia Tbk dengan kode emiten Arna. Pak Rudi Suyanto, ini kalau kita berbicara mengenai mempertahankan kinerja perusahaan, kan banyak sekali sentimen yang terjadi saat ini. Ini juga kita menjadi bertanya-tanya, ini orang awam menanyakan kalau untuk industri bisnis keramik ini seperti apa sih mekanisme penjualannya. Di tengah break sudah dijawab oleh Pak Edi, 95% ini mekanismenya direct sales dan langsung ke segmen menengah ke bawah yang paling banyak berkontribusi. Ini mengingatkan kita juga, Pak, karena ternyata juga PT Arwana Citra Mulia ini bergantung pada sektor-sektor lainnya seperti sektor konstruksi dan properti, meskipun tidak banyak sebanyak kontribusinya seperti menengah ke bawah. Ini apa yang perlu kita perhatikan mengenai sektor properti yang juga dianggap masih melesu? Bagaimana kita bisa relate, kita masih bisa expect something dari sektor properti dan konstruksi di luar segmen menengah ke bawah yang sudah mature dan established, Pak Rudi? Saya rasa dari segi penjualan, seperti tadi disampaikan Pak Edi, bahwa kita direct sales 95%. Dan dari 95% ini, hampir 75% kita jual di Jawa. Nah, di Jawa, kita lihat dari segi income, itu daripada end user kita, income-nya itu sebagian juga ada yang merupakan pekerja konstruksi. Yang mereka bekerja di waktu pembangunan jalan tol, dan bekerja juga sebagai tukang semen, tukang batu di konstruksi. Terutama di developer. Di mana kalau developer bertumbuh, tentunya juga menyediakan banyak lapangan pekerjaan untuk end user kita, untuk end buyer kita. Nah, di situ juga. Jadi ada efek secara tidak langsung pertumbuhan dari segi pembangunan rumah, developer maupun konstruksi, terutama dari program Pak Jokowi bahwa tahun ini, tahun 2015, tahun 2016 anggaran akan lebih banyak untuk infrastruktur. Baik. Nah, inilah satu potensi untuk kita. Ini good news dan angin segar bagi perusahaan keramik seperti PT Arwana. Kita tahan dulu, Bapak-Bapak. Adrian Simanjuntak pemirsa akan memberikan update terakhir informasi untuk Anda seperti apa posisi dari indeks harga saham gabungan IHSG kita di sepanjang sesi perdagangan yang pertama masih di pagi hari ini. Silakan Adrian Simanjuntak. Halo pemirsa, Anda menyaksikan Market Flash bersama saya Adrian Simanjuntak. Indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat 1,55% atau 72,552 poin ke level 4.738,369 pada perdagangan Jumat 5 Februari. Kemudian pada perdagangan pukul 10:49, saat ini IHSG masih cukup mencengangkan, penguatannya masih berada di 2,16% atau menguat sebesar 100,41 poin dan sekarang berada di level 4.767. Kemudian juga kalau kita perhatikan dari sisi trading volume, saat ini juga terbilang cukup tinggi karena berada di 2,1 miliar, sementara dari trading value mencatatkan nilai yang fantastis berada di 3,6 triliun, sementara dari trading frekuensi berada di 119.600 kali. Kemudian data RTI mencatat dari 261 saham yang diperdagangkan, sebanyak 158 saham menguat, sementara 39 saham melemah, dan 64 saham stagnan dengan net buy asing 405.259 miliar. 10 sektor yang tercatat di Bursa Efek Indonesia semua menguat dengan kenaikan terbesar dibukukan sektor aneka industri. Beberapa saham yang menguat diantaranya MNCN naik 7,04%, lalu BBRI naik 4,17%, lalu BMRI naik 3,9%, dan Soci naik 3,29%. Saham-saham yang melemah yakni GZCO yang minus 3,9%, kemudian juga BMTR minus 1,82%, lalu ISAT turun 1,8%, dan ELSA turun 1,8%. First Asia Capital memprediksi IHSG akan menguat terbatas, dibayangi aksi pembagian dividen dari dalam negeri. Pasar akan terus bergerak dengan dipengaruhi sentimen data pertumbuhan ekonomi yang akan keluar pada akhir pekan ini.
Demikian yang dapat kami laporkan. Kembali ke Anda rekan Erwin Suryabrata. Terima kasih banyak Adrian Simanjuntak atas update informasi terakhir Anda. Seperti apa posisi indeks harga saham gabungan kita masih di teritori positif. Kita berharap yang terbaik di sepanjang bulan Februari ini. Kita lanjutkan perbincangan bisnis kita bersama Pak Edi Suyanto dan Pak Rudi Suyanto. Beliau berdua adalah Direktur Operasional dan Direktur Keuangan dari PT Arwana Citra Mulia. Baik, kita bahas mengenai laporan keuangan terakhir yang kami peroleh. Informasinya ini kas perusahaan turun tajam menjadi 5,18 miliar dari sebelumnya 47 miliar rupiah. Pengaruhnya kepada running the business di sepanjang tahun ini seperti apa, Pak? Saya rasa pengaruh ke cash flow kita ataupun ke liquidity itu tidak ada, Pak. Tidak banyak. Karena sampai sekarang untuk tahun 2000 sampai dengan tutup tahun, kita lihat current ratio kita masih di atas 100%. Ya. Ya. Ini jumlah ekuitas perusahaan juga turun menjadi 877 miliar rupiah dari 912 miliar rupiah. Bisa dijelaskan apa faktor pendorong utamanya? Faktor utama itu kan satu, karena ada penyusutan juga, Pak. Karena kan pertama penyusutan, terus kedua memang dari segi laba tahun ini kan terjadi penurunan seperti yang tadi disampaikan bahwa sampai triwulan 3 memang laba kita banding year to year dengan periode yang sama itu turun sekitar 73%. Nah, itu salah satu. Jadi ekuitas tahun ini memang tidak bertumbuh setinggi di tahun 2014. Bagi mereka yang baru saja bergabung bersama kami di Bincang Bisnis ini, di segmen sebelumnya tadi Pak Rudi dan Pak Edi sempat menyampaikan informasi kepada kami, Arwana sudah mematok target penjualan bisa naik 30%. Mungkin ini pertanyaan utama adalah seberapa realistiskah target penjualan naik 30% di tengah banyak faktor dan sentimen yang harus juga masih diperhatikan dari Pak Rudi. Tentunya kita waktu tentukan bahwa target tahun ini bisa bertumbuh 30%, kita memperhatikan realisasi penjualan di triwulan keempat, Pak. Dimana kita lihat di triwulan keempat itu paling tinggi dari segi penjualan, dari segi meter perseginya dibandingkan triwulan 1, 2, dan 3. Baik, Pak Edi ada yang perlu ditambahkan? Ya, tadi saya sampaikan lagi selain yang disampaikan Pak Rudi, saya kembali lagi melihat peluang Mei juga. Jadi tadi yang saya sampaikan di sesi sebelumnya bahwa domestik ini secara demand masih terbuka lebar karena jumlah populasinya kita. Nah, yang ingin saya share di sini adalah MEA. Pada saat MEA ini sudah berlaku, kita juga bisa melihat dengan tambahan kapasitas kami 49 juta ke 57 juta di tahun ini memberikan kami peluru nih untuk ekspor juga. Nah, kita melihat masih banyak sekali peluang negara di ASEAN ini yang belum kita jangkau. Contohnya Myanmar, kemudian ada Kamboja dan Laos. Yang selama ini ketiga negara ini lebih dekat secara geografisnya dengan Thailand, ini banyak disuplai oleh Thailand. Nah, ini juga menjadi market yang sasaran marketnya kami. Kenapa? Kami sudah punya tambahan kapasitas. Selain untuk domestik, MEA juga sasarannya kami. Baik, Pak Edi dan Pak Rudi, kita lanjutkan segmen terakhir untuk kesimpulan perbincangan bisnis kita. Pastikan Anda masih bersama kami, segmen terakhir masih akan segera kembali hadir untuk Anda dalam Top Stock Bincang Bisnis bersama PT Arwana Citra Mulia Tbk. Kita di segmen terakhir dari Bincang Bisnis bersama PT Arwana Citra Mulia Tbk. Pak Rudi, sebelum kita lanjutkan untuk kesimpulan, tadi Anda sempat mengatakan di tengah break ada sesuatu yang perlu diklarifikasikan. Ini mengapa pertanyaan majority question jumlah equity yang belum bisa bertumbuh di tahun bisnis ini tadi? Ya, itu seperti yang saya sampaikan, Pak, bahwa kita ini sangat konsisten dalam pembayaran dividen. Makanya kita juga mendapat penghargaan dari beberapa lembaga yang menghargai bahwa Arwana ini sangat konsisten dalam pembayaran dividen. Maka pada tahun yang susah ini, di tahun 2015, kami tetap konsisten bayar dividen 50% daripada earning tahun 2014 yang kita realisasi di bulan Juli dengan pembayaran dividen kurang lebih sekitar 130 miliar. Ini juga salah satu faktor yang menekan ekuitas, Pak. Ini penjelasan yang kami perlukan, Pak. Ini Arna juga telah menyiapkan informasi yang kami peroleh, CAPEX Capital Expenditure mencapai 950 miliar rupiah, pemirsa, untuk bisa meningkatkan kapasitas produksi keramik terbesar ke-10 di dunia nanti pada tahun bisnis 2020. 2020 sebenarnya masih dalam waktu yang sangat dekat ini, Pak. Progresnya sudah sejauh mana rencananya terkait dengan CAPEX yang mencapai 950 miliar rupiah? Sebagian besar kita sudah realisasi dari CAPEX yang kita targetkan yang mendekati 900 miliar itu sampai tahun 2020.
Di mana pada tahun 2014-2015 kami sudah merealisasi capex sebesar 300 miliar untuk pembangunan Plan 5. Plan 5 kami bangun dengan capex sekitar 300 miliar. Yang dimana plan ini sudah berproduksi pada awal Januari tahun 2016 ini. Pak Rudi, perlu di-share juga informasinya kepada pemirsa kami, sumber dana capex ini akan disiapkan dari mana saja, kemudian kira-kira berapa persen ini antara pinjaman bank dan obligasi? Sampai seperti yang kita sampaikan tadi, realisasi capex 300 miliar ini, semua masih kita biayai dengan cash flow sendiri, karena kita masih memiliki free cash flow yang memadai untuk membiayai capex yang 300 miliar ini. Sourcesnya dari cash flow sendiri, bahkan juga bisa menjadi indikator betapa kuatnya sebenarnya financial state yang dimiliki oleh PT Arwana. Pak Edi, mari kita bahas lagi tadi mengenai peta persaingan. Ini cukup agresif, cukup confidence ya. Tahun 2020 mempunyai keinginan untuk bisa menjadi produksi keramik terbesar ke-10 di dunia. Tidak hanya kawasan ASEAN atau Asia, bahkan ini tingkat global. Silakan Pak Edi. Baik lagi tentu Pak, pada saat kami membuat planning 2020 ke 87 juta, kami mempertimbangkan potensi. Satu yang saya sampaikan adalah domestik sendiri. Kita Indonesia hari ini adalah produsen 4 terbesar di dunia. Nomor 1 itu China, kedua Brasil, ketiga India, Indonesia keempat. Kenapa China, India, Indonesia, Brasil terbesar? Karena pasti relevansinya sangat dekat kepada populasi. Nah, Brasil walaupun tidak melebihi jumlah penduduk Indonesia, tapi market yang terdekat adalah Amerika. Nah, kita satu melihat potensi itu. Kedua, kita melihat bahwa perumahan, jumlah housing yang ada di Indonesia. Di tahun 2000 kami peroleh data, hanya ada 49,3 juta rumah yang terbangun. Tiap tahun kami proyeksikan, kami prediksi bertumbuh 700 ribu rumah. Artinya di tahun 2015 ini, kurang lebih ada 60 juta rumah yang terbangun. Nah, kebanyakan di daerah-daerah pada saat kami lakukan market visit, masih banyak perumahan yang di daerah-daerah yang flooringnya itu atau lantainya itu hanya tanah atau menggunakan papan kayu atau hanya di floor semen. Nah, ini peluang kami. Dengan let's say aja 1 tahun 10% aja dari 6 juta yang menggunakan rumah itu, 60 juta dikali 10% sudah 6 juta rumah yang perlu upgrading, perlu menggunakan keramik. Ditambah lagi backlog pemerintah. Di pemerintah menyampaikan ada saat ini ada kurang lebih hampir 15 juta rumah yang backlog. Kita bagi aja deh kemampuan untuk membangun 1 juta, dibagi 10 tahun, 1,5 juta rumah per tahun. Ditambah dengan tadi renovasi, ditambah pertumbuhan penduduk yang memerlukan kurang lebih 700 ribu rumah, itu sudah 8 juta sekian, Pak Elmo. Kita kali deh benchmarking satu rumah menggunakan 50 deh. Itu sudah 400 juta meter persegi. Di sini salah satu potensi yang bisa kita. Potensi keramik kita sangat besar. Nah, kita hanya satu fokus Arwana saat ini adalah fokus pada efisiensi. Karena memang segmen menengah ke bawah ini efisiensi itu nomor 1. Nah, kami setiap 2 tahun melakukan upgrading mesin, kami menggunakan teknologi terbaru yang makin ramah lingkungan, yang makin ramah energi. Nah, ini juga membuat Arwana, kami juga mengucap syukur dan bangga, selama 5 tahun berturut-turut, kami memperoleh penghargaan dari pemerintah, yaitu sebagai industri hijau. Ini juga menjadi concern dari Arwana, Go Green. Go Green. Pak Edi Suyanto dan Pak Rudi Suyanto, Anda berdua adalah Direktur Operasional dan juga Direktur Keuangan dari PT Arwana Citra Mulia. Terima kasih banyak atas waktu yang telah disediakan. Kami terus berharap yang terbaik bagi PT Arwana Citra Mulia Tbk, khususnya karena mempunyai value ini, Go Green and Environmental Friendly, yang kita perlukan dari dunia bisnis kita. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Pemirsa, demikian perjumpaan kita dalam Top Stock Bincang Bisnis bersama PT Arwana Citra Mulia Tbk dengan kode emiten ARNA. Pastikan Anda masih bersama kami. Masih banyak sekali berita dan informasi yang akan kami sajikan untuk Anda dari berita bisnis, ekonomi, dan pasar modal di Indonesia. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, happy trading day. Saya Erwin Surya Brata.